نوينا التعلم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات. أن الله يدخل نيتنا في نيات الصالحين واجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين إنه أكرم الأكرمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. Kita masih di karunia atau nikmat yang Allah Ta'ala kasih atau beri kepada Bani Israel. Belum selesai. Belum selesai. Subhanallah. Hari ini di ayat 60 ya kan, Natra? Iya, 59 sih, afwan. 59, apa itu 59? Kayak sudah kemarin itu. Badal. Iya, oh iya. Kayak sudah kemarin bilang. Kayak ini sudah kemarin. Tapi fabaddal ladina, coba baca artinya. Lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan mengerjakan Oke, betul, lanjut yang tidak diperintahkan kepada mereka. Sebab itu kami timpakan atas orang-orang yang zalim itu dari langit karena mereka berbuat fasik. فبدل الذين ظلموا mereka itu zalamu di sini biasa di sini apa, orang yang zalim. Tapi zalim itu siapa? Zalim orang lain atau di sini maksudnya jahat sama diri sendiri. Bahasa Arab yang namanya zalim. Ini salah satu macam yang jahatnya lebih bahayanya lebih dari lain. Karena zulmun nafsi zalamta wa ma illa li nafsika ya fata zalamta wa zulmun nafsi min akbar zulmi. Al-zulm itu jangan kita faham zalim itu dalam bahasa Indonesia di antara dua orang. Kadang-kadang sama diri sendiri itu bisa. Al-Quran sudah jelas, agama Islam sudah jelas, hukum-hukum Islam sudah jelas. Kamu tidak ikut artinya kamu jahat sama diri sendiri karena tidak ikut jalan yang benar. Oke. Tidak, al-zulm itu artinya tidak taruh yang benar di tempatnya. La ilaha illallah. Tidak taruh yang benar di tempatnya. Jadi kalau kamu taruh yang salah di tempatnya itu zalim. Saya kasih contoh di sini ya kan, karena di sini ada Dokter Natra, dokter gigi. Ya, kemarin bantu saya obatin gigi. Tapi ketemu sama dokternya yang atas, Dokter Natra, orangnya baik sekali. Dia bilang apa namanya ini, saya sendiri belajar faham saya harus bantu orang lain. Ini bagus. Juga dia kasih salah satu cara yang jadi di hidup kita. Kadang-kadang kita pergi ke dokter, dia tahu kalau kamu kasih obat ini tidak manfaat, seharus kamu kasih obat lain. Tapi karena dia ada berapa persen dari ini, saya kasih contoh ya kan, contoh sama dokter. Tapi ini umum contohnya. Kadang-kadang karena ada berapa persen dari apotek, dia jadi tulis obat tersebut. Ini namanya zalim. Enggak, saya tidak ambil haknya. Saya kasih Syekh, saya kasih obatnya. Ya betul, tapi kamu tahu dari awal atau sebelumnya obatnya itu tidak ada manfaat atau manfaatnya sedikit. Kamu tahu ya, dia perlu lebih afdal atau merek yang lain, tapi tulis yang ini salah satu macam jahat. Ya. Wa adh-dhulm wad'u syai' fi ghairi mahalli. Anak kamu sendiri. Kita sudah tahu mendidik anak. Tapi saya lihat kalau taruh anak di pondok ini nanti akibatnya tidak bagus, karena saya sudah lihat beberapa orang yang lulus dari situ. Ini kalau kamu taruh ini masuk di orang atau golongan orang jahat, zalim.
Ya, ini yang namanya zalim. Tapi macamnya ada untuk diri sendiri. Seperti tadi, kita tidak ikut agama, tidak ikut belajar, tidak ikut perintah-perintah Allah Ta'ala, tidak jauh dari melarang-larang atau larang-larang semuanya, yaitu zalim. Ada zulmul keluarga, tidak kasih haknya, itu seperti masuk warisan atau haknya sendiri. Kita dua-duanya kerja sama sampai bangun rumah, akhirnya ada satu orang bilang ini yang besar, atau kadang-kadang seperti yang selalu jadi, ada satu orang dari mereka bilang ini rumah saya, sampai dia tidak baca, itu masuk zalim. Ada zulm agama, itu berapa macam zulm agama, yang seperti kita bilang kelompok-kelompok itu. Mereka tahu masalah ini fiqhiyah, boleh. Contoh seperti Qunutul Fajri. Qunutul Fajri ini Al-Imam Syafi'i bukan dari dia sendiri. Bukan. Dia punya dalil. Dia punya asar, punya riwayat, punya amal dari sahabat. Sudah bilang Qunutul Fajri sunnah. Tapi ada yang lain bilang bid'ah, sampai bilang bid'ah. Waduh, gimana itu bid'ah? Bid'ah yang masalah baru muncul, enggak ada contoh sebelumnya. Kita enggak punya doa. Imam Syafi'i bilang, saya punya doa. Dari mana? Dari Rasulullah. Siapa? Riwayat siapa? Riwayat Al-Hasan. Dia bilang, saya hafal dari kakek. Ya. Kakek saya itu, Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait. Ini dari riwayat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jadi, bagaimana kamu bisa bilang sama mereka ini bid'ah? Itu yang kita harus perhatian. Tapi juga masuk di zulm. Fabaddala alladhina zalamu qawlan. Tadi kita cerita Bani Israel kemarin, Allah Ta'ala suruh mereka, kalau kamu masuk Baitul Maqdis, bintu Hitta itu harus kamu bilang gini. Mereka tukar, kasih kata lain. Kita bilang apa? Hitta itu maksudnya meringankan kepada kita atau hapuskan dosa kita itu. Itu namanya hit. Tapi mereka enggak mau bilang kata itu, kasih hintah. Tambah nun di antara ha dan ta. Jadi hintah. Hintah itu kemarin saya jelasin biji-biji makan semuanya. Masuk ke beras, masuk gandum, masuk jagung, masuk kacang. Itu namanya dalam bahasa Arab umum namanya hintah. Tapi mereka kasih kata hintah. Juga Allah Ta'ala suruh mereka cara sujud, cara masuk dalam keadaan sujud, mereka tidak melakukan sujud yang benar. Allah Ta'ala suruh mereka waktu masuk Baitul Maqdis dari depan, mereka masuk dari belakang. Seperti kata kita bilang mundur dari belakang, enggak mau ke arah depan, belakang. Itu namanya fabaddala, atau maksud ayat fabaddal ladzina zalamu qawlan fabaddal ladzina zalamu qawlan ghaira alladzi qila lahum fa anzalna 'ala alladzina zalamu rijzan minas sama. Ini azab yang berat bima kanu yafsuqun. Artinya orang yang tidak ikut perintah Allah Ta'ala itu orang fasik. Sampai kita bilang ini muslim tapi fasik. Tidak mungkin kita bilang fulan kafir yang melakukan dosa. Nah, ini sifatul khawarij. Kalau kita dengar kelompok atau jamaah muslim bilang sama fulan yang na'udzubillah melakukan zina itu, mungkin kita bilang ini fasik, bukan kafir. Kecuali al-khawarij. Al-khawarij lihat orang yang sarik itu mencuri, mereka bilang ini kafir. Yang fasik, yang melakukan maksiat besar atau kecil, mereka bilang kafir. Maaf, mereka bilang kafir. Itu salah satu tanda sifat atau tanda orang khawarij. Salah satu tanda khawarij itu bagaimana saya bisa kenal orang khawarij? Lalu saya duduk sama mereka bilang ini yang melakukan haram ini kafir, ini berarti ini khawarij. Khawarij Rasulullah bersabda atau jelasin
Ini sifat-sifat anji neraka. Kilab ahli nar. Rasulullah dalam riwayat sahih bilang al-khawarij kilabu ahli nar. Rasulullah kasih tanda lain itu bacaan Al-Quran. Rasulullah bersabda bacaan mereka itu bagus sekali. Sampai kamu menolok-olok bacaanmu di hadapan mereka. Ibadah mereka itu bagus sekali. Sampai kamu menolok-olok ibadahmu di hadapan mereka. Rasulullah bersabda, yaqra'una al-Quran. La yajawizu taraqihum. Tidak turun dari tenggorokan. Ya. Yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Mereka cepat keluar dari agama Islam kalau ada masalah atau ada sesuatu. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Tahqiru salataka ma'a salatihim wa tahqiru qira'ataka ma'a qira'atihim. Jadi kita harus perhatian. Kita belajar Al-Quran dari mana, sanadnya mana, ahlinya mana, dari mana, agama, guru itu bagaimana, belajar di mana. Harus saya tahu sebelum pilih. Bima kanu yafsukun. Kenapa kita masuk ke sini? Karena bikhtisar ini yang ringkas atau yang sembal itu, orang yang melakukan maksiat itu muslim, dia masih muslim, tidak ingkari rukunnya, ini masih muslim fasik. Tapi orang yang sudah diingkari itu namanya murtad. Dia bilang enggak ada salat. Saya iman Allah Ta'ala ada, Rasulullah ada, tapi salat enggak. Ini namanya murtad karena dia ingkari rukun wajib. Ya, nasallallahu salamah wal afiyah. Orang kafir sudah itu yang dia seperti sekarang banyak yang muncul enggak ada Tuhan, enggak ada Rasul, tidak ada itu sudah jadi masuk di golongan kafir. Nasallallahu salamah wal afiyah. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Syekh, tapi ini fasik, dia melakukan minum khamar itu, zina, mencuri, itu tetap masih namanya muslim tapi fasik. Ya. Raja yang jahat melakukan hal-hal yang jahat sekali itu tetap masih muslim atau namanya muslim tapi fasik. Hakim muslim fasik. Itu banyak cerita-cerita di buku sejarah kalau kita lagi syari. Hasilnya di ayat yang berikutnya wa idistasqa Musa. Itu kemarin ayat apa? Waktu Allah Ta'ala suruh mereka masuk kampung Baitul Maqdis atau kota Baitul Maqdis. Mereka menggantikan atau tukar kata-katanya atau cara masuk. Sekarang ada nikmat baru yang kasih kepada Bani Israel. Apa itu? Ini nikmat indah sekali, tapi mereka seperti itu biasa Bani Israel. Apa itu? Wa idistasqa Musa. Sayyidina Musa minta air kepada kaumnya. Saya dari kemarin baca-baca enggak tahu kenapa dia minta air, tapi yang jelas itu di At-Tih. Waktu At-Tih. Itu waktu At-Tih Allah Ta'ala kasih hukuman ke Bani Israel masuk waktu dia mau mereka masuk Baitul Maqdis. Tadi suruh masuk Baitul Maqdis tapi mereka banyak tanya-tanya, Allah Ta'ala kasih hukuman. Mereka jalan-jalan besok balik lagi ke tempatnya sampai 40 tahun. Karena banyak tanya, karena dari kemarin tidak terima ada berapa pemerintahan ya kan, itu kasihan mereka, Allah Ta'ala kasih hukuman. Tapi di waktu Tih ini 40 tahun itu di Basir, bukan kota-kota seperti sekarang. 40 tahun makanan mereka ya sudah mereka minta dari Sayyidina Musa, Allah Ta'ala kasih. Ini hukuman tapi masih Allah Ta'ala sayang sama Bani Israel. Seharusnya kalau hukuman ayo kamu atur sendiri. Ini hukuman tapi enggak. Mereka dalam ayat ini Allah Ta'ala jelasin, mereka tanya minta dari Musa, kita haus mau air. Ya doa seperti biasa Sayyidina Musa. Langsung Allah Ta'ala suruh Musa mukul batu ini. Ada batu yang membuat arah. Membuat arah ya kan. Dari setiap arah ada 3 mata air keluar. Jadi 12 ya kan. Ya,
Ya, Antara Syekh. Ya. 1, 2, 3, 4. Jadi ya. Wa idh istasqa faqulna idrib bi'asaka al-hajar. Faqulna idrib bi'asaka itu yang kita bilang sabab. Kita bilang ikhtiar. Ini batu. Batu, buntuk. Seperti ini. 4 arah. 1, 2, 3. Sampai ulama atau ahli tafsir mereka bilang dia kecil. Bukan besar. Mereka bisa bawa kemana-mana. Kalau mereka pindah, bawa atas kuda. Artinya bukan besar yang kita pikir batu itu yang besar. Mungkin kita bilang bisa keluar. Enggak, aslinya ini sabab. Wahai Musa, ayo pukul, keluar. 1. Oke. Di dalam riwayat ahli tafsir, bilang batu tersebut setelah mereka selesai, airnya sudah seperti keran, kan tutup sudah, tidak mengalir lagi. Mereka minta lagi, Sayyidina Musa pukul, tak. Sudah itu seperti sekarang apa namanya ini yang elektronik itu HP itu kita tek ini langsung otomatis. Ada riwayat lain dia apa namanya mereka kalau mereka taruh minta air sudah usap aja dia keluar. Ya. فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين. Ini nikmat karunia benar ini. Tapi seperti saya tadi bilang, mereka lihat batunya itu berapa ukurannya kecil, tapi bisa sampai 12 suku. 12 ini, famfajarat minhu 12 ayan, 12 mata air. 12. Itu satu untuk satu sebit. Sebit itu yang anak bahasa Indonesia bilang cucu. Cucu itu punya anak. Sudah, dia tahu ini mata air saya. Jadi datang kalau mereka haus datang ke tempat ini, airnya keluar untuk keluarganya. Yang sebut yang kedua atau cucu yang kedua, yang ketiga sampai jadi 14. 12 air mata. La ilaha illallah. Kalau di zaman Tih berarti 40 tahun mereka minum dari air tersebut. Air tersebut itu bukan batu biasa yang kita di gunung. Mungkin kita bilang ini keluar dari gunung, tapi lewat batu ini. Enggak. Itu Allah Ta'ala kasih. Ini mungkin ada banyak yang di sini. Ya Allah, Syekh, ini ayatnya atau mukjizat yang besar. Ya, kalau kita mau ingat, Rasulullah taruh jarinya, taruh tangannya di dalam gelas itu atau seperti itu yang namanya apa itu untuk air kita mungkin bilang banci atau apa itu taruh tangannya. Jabir bin Abdullah dia bilang saya lihat airnya keluar dari atau mengalir dari antara jari Nabi Muhammad SAW sampai 600, ada di riwayat 700, ada riwayat 1000 orang sahabat minum dari air tersebut yang keluar dari tangan Nabi Muhammad SAW. Kalau Allah Ta'ala kasih nikmat atau kasih karunia kepada hambanya itu luar biasa. Mungkin kita di dalam kepala kita tidak terima. Tapi ini mukjizat. Siapa yang cipta air? Allah Ta'ala. Kita tadi di surat Al-Waqi'ah afara'aitum ma tashrabun. Antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun. Ya, siapa yang keluarin air dari awan itu atau dari Allah Ta'ala. Sudah, jadi kita tidak lihat keluar dari mana, banyak ya sampai mana atau banyak atau sedikit. Sudah, Allah Ta'ala kalau atur. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ulama as-sirah, ulama al-hadis, ulama at-tauhid bilang air yang paling mulia itu yang di dunia itu air Zam-Zam. Wa afdhalul miyah ma'un qad naba min baini asabi'in nabiyil muttaba wa Zamzamun. Air yang paling mulia itu yang dari antara jari atau dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Mukjizatnya itu masyhurah. Kita sudah tahu, nanti kita belajar di buku sirah juga. Ini di riwayat Sahih Al-Bukhari. Jangan ada yang bilang oh ini riwayat lain. Enggak, ini riwayat Sahih Al-Bukhari. Yang minum itu sampai 700, ada yang bilang 1000. Ini 1000 atau 700 atau 100 atau 5 orang, walau 1 orang keluar air di dalam gelas ini dari tangan orang itu sudah cukup. Apa ini apalagi itu 100 atau 900 atau 1000, ini jadi ayat yang besar. Di sini kita masih balik lagi ke sini, tapi ini bisyai' bisyai' dzikr. فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. Setiap suku, setiap anak orang sudah tahu masyrabnya, minumnya dari mana. Ini seperti kita bilang ya, kalau kasih contoh, kita ada keran merah, keran hijau, keran biru, keran putih, keran ini, setiap orang sudah tahu saya minum dari sini sudah setiap hari dari situ. Itu aturan sudah. Aturan dari Allah Ta'ala kepada mereka. Saya bantu kasih air, tapi setiap orang minum dari airnya yang khusus. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Coba baca Natra belan-belan, dan ingatlah. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya. Lalu kami berfirman, pulah batu itu dengan tongkatmu, lalu memancarlah daripadanya 12 Sebentar, ini tongkat Sayyidina Musa. Tongkat Sayyidina Musa juga mulia. Bukul laut jadi jalan. Bukul batu jadi keluar air. Taruh tongkatmu jadi ular. Hai, itu waktu Allah Ta'ala tanya sama Musa, waktu itu, apa itu yang di tanganmu? Dia bilang tongkat saya. Ahusyu biha ala ghanami, itu yang awasin kambing atau domba di depan saya, itu biar dia kanan kiri. Ayat itu kalau ya asai atawakka'u 'alaiha, waktu saya jalan pakai ya kan, atawakka'u wa ahusyu biha ala ghanami waliya fiha ma'arib ukhra. Ada beberapa hal lain. Alqiha ya Musa, Allah Ta'ala suruh taruh, dia jadi ular. Jadi tongkat Sayyidina Musa itu dari kayu. Dari kayu. Tapi karena Allah Ta'ala kasih mukjizat, kasih ayat, ya tongkatnya jadi itu yang paling mulia. Sampai kita baca nanti di surat Al-Baqarah juga. At-Tabut. At-Tabut waktu Jalut sama Talut itu mereka minta satu tanda, ini benar atau tidak. Ini perintahan Allah Ta'ala benar atau tidak. Fulan ini benar Rasul atau tidak. Setelah wafat Sayyidina Musa. Setelah wafat Sayyidina Musa dan Harun. Allah Ta'ala bilang sama mereka, ya ini Rasul saya benar. Kamu harus ikut. Tandanya saya bawa tabut. Tabut itu bahasa Indonesia apa? Dari kayu. Seperti tas dari kayu. Namanya apa bahasa Indonesia? Ada yang bisa bantu? Natra? Yes, ya. Seperti tas baju tapi dari kayu. Yang di tentara itu mereka taruh itu. Namanya apa? Ada yang bisa bantu? Mungkin saya tanya Pak Google. Pak Google itu lebih cepat dari murid. At-Tabut. La ilaha illallah. Keranjang sih, keranjang. At-Tabut PT atau PT. Peti. Itu dari kayu, bisa tutup buka itu sudah peti ya. Di dalamnya ada apa? Waktu mereka minta ayat dari Allah Ta'ala menurunkan peti itu, di dalamnya ada tongkat Sayyidina Musa sama sandalnya. Allah Ta'ala berfirman di Al-Quran di surat Al-Baqarah, wa baqiyatum mimma taraka fihi sakinatum min rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Harun tahmiluhul malaikah.
Biti itu di dalamnya ada tongkat Sayyidina Musa, dalam riwayat sandalnya, sama mungkin imamah Harun, atau walhasil pakaian dari Musa atau Harun. Siapa yang bawa itu? Malaikat. Bawa ke itu tanda ini Daud Rasul benar ini. Bawa ke mereka. Ya, kalau ada yang zaman sekarang mungkin mereka bilang ini orang sufi, ini musyrik ini. Karena bawa bahasa Indonesia bekas orang yang sudah lalu. Tapi ayatnya jelas. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Coba lanjut Natra. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minum. Maka apa itu? Mencerahlah. Makan Sebelumnya. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan oleh Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan. Oke, ini lihat. Kulu washrabu. Kulu washrabu. Tadi barusan dia bilang mereka minta air, dia bukul apa itu? Bukul batu tersebut keluar air. Kenapa dia bilang makan dan minum? Enggak ada makanan di sini. Ya makanan dari kemarin yang sudah dapat as-summan dan al-man wassalwa. Al-man wassalwa. Karena mereka mau minuman lain. Itu manis. Sampai orang Arab bilang man taghadda bil asal syahrain malla. Kalau kamu 2 bulan makan madu pasti bosan, enggak mau lagi. Mau makan minum lain. Juga kita lihat kadang-kadang haus, datang ke rumah teman atau saya pergi sama fulan atau masuk, mungkin kita bilang masuk. Jual ada berapa macam jus. Minum tapi tetap haus, mau air. Sudah botol kecil air itu sudah lebih afdal dari berapa gelas jus. Ya. Kulu washrabu min rizqillah. Kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Ceritanya ini panjang tentang masalah batu, sifatnya bagaimana, juga mereka pergi kemana-mana bawa batu tersebut, airnya keluar, la yartahilu min qala wa hadhihi qit'atun min al-hadid. Sampai ada beberapa riwayat, itu riwayat Bani Israel. Bilang itu dari waktu Adam turun dari surga bawah batu tersebut. Itu Bani Israel. Ada masalah di sini. Ukurannya 1 hasta kali 1 hasta. Kecil, tidak besar. Ukurannya 1 hasta dari sini sampai sini. Hasta ya kan? Ya. Panjang lebar juga 1 kali 1 hasta. Waqila mithla ra'sul insan, ada yang bilang seperti kepala manusia batu tersebut. La ilaha illallah. Waqila kana minal jannah tuluhu 10 adrud. Ada riwayat lain itu semuanya Bani Israel ya. Ada yang bilang itu 10 hasta dari surga. Ala tul Musa, seperti panjang Sayyidina Musa, seperti Sayyidina Musa panjangnya 10 hasta. La ilaha illallah. Wa kana yuhmalu ala himar qila ahbatahu fatawarathuhu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi adhhar fil mu'jizah. Ini mukjizat. Hasilnya dari ayat ini Allah Ta'ala masih ingati Bani Israel. Wahai Bani Israel, ingat itu. Nikmat saya yang waktu kamu haus, saya kasih air. Apa yang terjadi? Mereka sudah terima, mereka sudah ikhlas. Belum, sebentar.
Sebentar lagi masih ada. Setelah ini Allah Ta'ala bilang, kulu washrabu min rizqillah wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Mereka bilang, wahai Musa, di ayat yang berikutnya apa itu? Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Ja'alana Allah wa iyyakum min ahli sabri wa ahli taqwa, ahli al-yaqin, ahli al-istiqamah. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Insyaallah minggu depan kita lanjut